Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2020, hari biasa, pekan biasa yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SI dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 2, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menyatakan, berpuasa itu bukanlah berdasar pada suatu kebiasaan atau aturan turun-temurun. Berpuasa itu berasal dari hati dan terlebih melihat situasi kebutuhan yang ada. Dengan demikian, tujuan dari berpuasa semakin terarah, yaitu melatih manusia untuk menempatkan diri pada posisinya, hidup seimbang, serta menghargai nilai-nilai yang menjunjung kemanusiaan melebihi aturan kaku dari cara berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, berpuasa bukan hanya sekedar persoalan tidak makan atau tidak minum. Berpuasa juga bukan hanya melepaskan sejenak kelekatan-kelekatan yang selama ini kita miliki. Berpuasa tidak hanya membebaskan diri dari hal-hal yang kita senangi. Berpuasa berarti juga mau dan mampu menerima hal-hal baru yang baik dan yang menyelamatkan. Menerima hal yang baru berarti harus siap berbenturan dengan kenyamanan lama yang selama ini ada dalam diri kita. Menerima hal yang baru berarti juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendalam. Saudara-saudari yang terkasih, tidak sedikit orang yang begitu nyaman dengan dirinya sendiri dan kebiasaan-kebiasaan lama yang ada dalam dirinya. Rasa aman itu sekaligus dibarengi dengan sikap protektif yang kuat. Berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan baru, tidak jarang orang yang demikian akan mengalami kegelisahan yang besar. Menjadi semakin berbahaya apabila kegelisahan itu menjadi cara pandang yang semuanya dianggap negatif, tidak lebih baik dari yang lama. Kemungkinan untuk mengadakan perubahan akan sangat kecil. Bahkan tidak ada perubahan menjadi kemungkinan yang mutlak. Tetapi patut diingat bahwa yang lama tidak berarti sebagai yang harus dilepas atau ditinggalkan. Nilai-nilai lama dijalani dengan semangat baru merupakan sebuah bentuk puasa yang efektif untuk mengadakan pembaruan dan perubahan yang lebih baik. Saudara saya terkasih, marilah kita belajar untuk menerima yang baru atau yang lama dengan semangat Kristiani.
Yang baru dan yang lama tidak harus dipertentangkan. Orang lama dengan segala kerendahan hati melihat hal-hal baik dalam yang baru. Orang baru juga dengan segala kerendahan hati menerima yang lama yang patut diletakkan dalam kantong yang baru. Dengan demikian, puasa kita tidak hanya bicara, tidak makan dan tidak minum, tidak boleh ini atau tidak boleh itu. Tetapi puasa kita adalah boleh ini dan itu yang membawa kebaikan dan keselamatan semakin banyak orang. Jangan sampai diri kita menjadi secarik kain penambal lama di baju yang baru. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mempunyai mata iman yang semakin mendalam. Semoga dengan mata iman itu aku mampu melihat hidupku dengan lebih baik. Bantulah aku agar aku mampu belajar dari nilai-nilai lama dan juga menerima kemungkinan baru dengan semangat Kristiani. Semoga hidupku menjadi hidup yang semakin terberkati. Amin.